Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan melanjutkan perkuliahan analisis biaya. Jika minggu kemarin kita sampai pada metode harga pokok pesanan, maka untuk hari ini kita mulai dengan metode harga pokok proses. Kita lihat perbedaan karakteristik metode harga pokok pesanan dengan metode harga pokok proses. Dalam perusahaan yang berproduksi massa, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan adalah produk standar. Kemudian, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Spesifikasinya sama. Kemudian, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi standar untuk jangka waktu tertentu. Jadi, produksi pada metode harga pokok proses ini merupakan produksi yang bertujuan untuk memenuhi stok. Jadi ia berproduksi meskipun tidak ada pesanan. Jadi dia memproduksi terus-menerus. Sifat produksinya adalah kontinu, tidak terputus-putus, tidak hanya kalau ada pesanan saja. Pengumpulan biaya produksi, kalau harga pokok pesanan kemarin dikumpulkan setiap ada pesanan atau dikumpulkan berdasarkan pesanan. Tetapi kalau metode harga pokok proses ini mengumpulkan biaya produksinya adalah per departemen produksi per periode akuntansi. Nah, per periode akuntansi ini biasanya setiap akhir bulan. Nah, kalau metode harga pokok pesanan, misalnya 1 minggu ada pesanan, 1 minggu jadi, maka 1 minggu itulah kemudian dikumpulkan biaya produksinya. Nah, tetapi kalau metode harga pokok proses, pengumpulan biaya produksi dilakukan setiap akhir periode. Perhitungan harga pokok produksi persatuan. Jika metode harga pokok pesanan untuk menghitung harga pokok produksi persatuan dilakukan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari pesanan yang bersangkutan. Jadi biaya total dibagi dengan jumlah satuan produk yang dipesan. Perhitungan ini dilakukan pada saat pesanan telah selesai. Bisa setiap 1 minggu. Kalau pesanannya selesai 1 minggu berarti 1 minggu. Jika pesanannya selesai 3 hari, maka 3 hari itu juga dihitung. Untuk metode harga pokok proses, menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama satu periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Nah, perhitungan untuk harga pokok proses ini adalah setiap akhir periode akuntansi. Proses dibedakan dengan metode harga pokok pesanan. Di dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung, atau disebut juga dengan BOP atau biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya produksi tidak langsung atau BOP dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Karena selama pesanan terjadi belum tentu BOP-nya itu sedang dibayarkan. Tetapi yang jelas pesanan itu juga harus dibebani BOP yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, tetapi pembebanan BOP-nya adalah berdasarkan tarif yang ditentukan di muka atau predetermined rate. Nah, misalnya pesanan selesai dalam waktu 3 hari. Nah, selama 3 hari itu sebenarnya pesanan itu juga membutuhkan biaya listrik, biaya sewa pabrik, biaya asuransi. Tetapi selama 3 hari itu kadang perusahaan mungkin belum membayar biaya listrik karena listrik itu biasanya setiap 1 bulan. Nah, produk yang dipesan itu tetap harus dibebani biaya listrik, biaya sewa, biaya asuransi, tetapi
berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, bukan tarif yang sesungguhnya terjadi. Berbeda dengan metode harga pokok proses. Pembebanan biaya produksi langsung dan tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk. Misalnya, produk semen, pupuk, atau bumbu masak. Karena harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan, berbeda dengan harga pokok pesanan tadi. Maka umumnya BOP dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, bukan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, baik, kita lanjutkan. Metode harga pokok proses dibedakan dengan metode harga pokok pesanan dalam hal BOP. Di dalam metode harga pokok pesanan, BOP terdiri atas biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam metode ini, BOP ditentukan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Di dalam metode harga pokok proses, BOP pabrik terdiri dari biaya produksi, selain biaya bahan baku dan selain biaya bahan baku dan bahan penolong dan biaya tenaga kerja, baik langsung maupun yang tidak langsung. Dalam harga pokok proses ini, BOP dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Manfaat harga pokok produksi. Yang pertama adalah menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi bruto tertentu, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam suatu rencana. Nah, berikut adalah contoh kasus di mana kita diminta untuk menentukan harga pokok suatu produk. PT Risa Rimendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari pada tahun tertentu adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 5 juta, bahan penolong Rp7.500.000, tenaga kerja Rp11.250.000, overhead pabrik Rp16.125.000. Nah, total biaya yang dikeluarkan adalah Rp39.875.000. Jumlah produk yang dihasilkan adalah barang jadi 2000 kg, barang yang masih dalam proses adalah sebanyak 500 kg. Barang yang masih dalam proses ini sudah menggunakan 100% biaya bahan baku. Jadi bahan bakunya sudah digunakan semua. Biaya bahan baku dan bahan penolong ini 100% sudah digunakan. Cuma barang itu belum jadi. Nah, kemudian biaya tenaga kerja yang digunakan untuk memproses barang dalam proses ini adalah 50%, BOP-nya 30%. Kita diminta untuk membuat laporan harga pokok produksi.